Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 dan di chapter ke-7 ini nanti kita akan belajar tentang kelas kata yang terakhir, namanya adalah adverb atau kata keterangan, gitu ya. Nah, seperti namanya, kata keterangan ini nanti fungsinya di dalam kalimat adalah menambahkan keterangan. Dan keterangan itu ada banyak sekali, ya. Makanya kata keterangan ini di dalam kalimat merupakan kelas kata yang paling tidak penting, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalimat itu tidak memiliki keterangan itu tidak apa-apa. Nah, kalau misal pun ada, itu juga nggak apa-apa. Ada berapapun juga nggak masalah, teman-teman. Dan adverb ini bisa menjelaskan hampir semua bagian kalimat seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk jenisnya atau bentuknya, kata keterangan ini ada dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk kata keterangan murni. Jadi kalau teman-teman cek di kamus, itu memang kata keterangan. Nah, tapi ada juga kata keterangan itu yang kita buat dari kelas kata lain, teman-teman. Namanya adalah preposition. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan keluarganya preposition ya, misalnya in, on, at, for, with, without, dan teman-temannya itu, nah, dia adalah fungsinya merubah kata benda atau kata ganti setelahnya yang sebagai objek itu ya, itu menjadi kata keterangan. Nah, jadi preposisi itu setelahnya wajib ada objeknya, entah itu kata benda atau kata ganti. Itu ya. Kalau misalkan diikuti kata kerja, maka kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda. Namanya gerund. Nah, mungkin beberapa teman-teman masih ingat gerund itu adalah verb ing yang fungsinya menjadi kata benda. Nah, jadi ada verb ing setelah preposisi tidak apa-apa, teman-teman. Gitu ya, sebagai objeknya nanti. Nah, tapi ada satu preposisi yang agak unik atau agak berbeda ya, yaitu preposisi to, teman-teman. Nah, khusus untuk preposisi to, kata kerja setelahnya itu boleh diikuti verb satu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh-contoh kata keterangan itu jenisnya banyak sekali. Misalnya ada keterangan tempat atau adverb of place. Nah, contoh yang bentuknya murni atau kalau kita cek di kamus itu memang kata keterangan. Misalnya yang pertama ada here, artinya di sini, teman-teman. There, di sana. Upward, ke atas. Downward, ke bawah. Outside, bisa di luar, bisa keluar, gitu ya. Inside, di dalam. Somewhere, di suatu tempat. Dan masih banyak lagi, misalnya ada meanwhile. Nah, meanwhile itu juga kata keterangan, gitu ya. Artinya sementara itu atau di waktu yang bersamaan, seperti itu. Nah, tapi ada juga keterangan tempat itu yang dibentuk dari preposisi plus noun. Contohnya adalah at home, di rumah. At school, di sekolah. At the hospital, di rumah sakit. In a room, di dalam sebuah ruangan. Near the lake, di dekatnya danau itu. Over the hill, di atasnya bukit itu. Dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa berkreasi dengan imajinasi teman-teman untuk membentuk keterangan. Gitu ya. Nah, selain keterangan tempat, kita juga punya keterangan waktu atau adverb of time. Contoh yang bentuknya murni, kalau kita cek di kamus, dia memang keterangan ya. Itu ada yesterday, artinya kemarin. Tomorrow, itu besok. Now, sekarang. Already, sudah. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, tapi ada juga keterangan waktu yang dibentuk dari preposisi plus noun. Misalnya ada at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ke keterangan jenis yang lain, untuk keterangan yang jenis keterangan waktu ini ada catatan khusus atau catatan tambahan, teman-teman. Nah, beberapa kata benda yang menunjukkan waktu, misalnya ada day, misalnya ada night, misalnya ada hour gitu ya, teman-teman. Misalnya lagi ada month, misalnya week, misalnya weekend, year, dan seterusnya. Nah, itu kalau misalnya sebelumnya itu kita pakai determiner yang indefinite. Indefinite itu tidak pasti, tidak jelas kapannya. Gitu ya, misalnya ada every, misalnya lagi ada all, misalnya lagi ada apa lagi teman-teman, misalnya atau an gitu ya. Kemudian misalnya lagi ada some, misalnya lagi ada another.
Nah, terus ketemu kata benda waktu tadi, walaupun tanpa preposisi, tapi mereka diletakkan di tempatnya keterangan, itu bisa menjadi keterangan waktu. Nah, jadi keunikan dari keterangan waktu di situ. Jadi kalau ada kata benda yang maknanya waktu ya, itu tanpa preposisi, tapi biasanya pakai determiner yang indefinite atau yang tidak pasti gitu ya, atau yang tidak jelas. Misalnya every, all, an, some, another itu kan tidak jelas kapannya. Nah, itu pakainya nanti, itu nanti bisa jadi keterangan waktu ketika diletakkan di tempatnya keterangan. Seperti itu. Contohnya, saya mandi setiap tahun, misalnya teman-teman. Jadi kalau di Inggris kan ya, I take a bath every year. Kita nggak perlu bilang I take a bath in every year, jangan teman-teman. Cukup bilang I take a bath every year. I take a bath every day. Dan lain-lain. Gitu ya. Nah, tapi itu khusus untuk keterangan waktu. Gitu ya. Nah, berikutnya selain keterangan waktu, kita juga punya adverb of manner atau keterangan cara. Jadi caranya kita bilang dengan bagaimana gitu teman-teman. Misalnya ya, yang bentuknya murni kita punya warmly, dengan ramah atau dengan hangat. Beautifully, dengan elok atau dengan indah. Swiftly, dengan cepat. Dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang dibentuk dari preposition plus noun, misalnya ya teman-teman ada on foot, dengan berjalan kaki. With a knife, dengan sebuah pisau. Like wind, seperti angin atau bagaikan angin. Dan masih banyak lagi. Kemudian adverb berikutnya ada adverb of probability. Nah, beberapa buku nyebutnya adverb of certainty. Bebas ya teman-teman, yang penting teman-teman tahu itu adalah caranya kita bilang mungkin atau pasti. Nah, contoh yang bentuknya murni kita punya likely, mungkin, definitely, pasti, unlikely, tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan contoh untuk bentuk yang preposition plus noun, adverb of certainty atau adverb of probability misalnya ada in all likelihood, mungkin, without a doubt, pasti, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Nah, untuk bentuk yang murni kita punya kata not, teman-teman. Artinya tidak. Nah, mungkin neither itu masuknya di sini ya, adverb of negation juga. Karena neither itu juga artinya tidak, teman-teman. Nah, kemudian untuk bentuk yang preposition plus noun, misalnya ada kata by no means, artinya tidak. Itu satu kata ya, bukan 3 kata, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya ada adverb of degree atau adverb of intensity. Artinya keterangan tingkatan atau keterangan intensitas. Nah, yang bentuknya murni, contohnya ada kata very, sangat, fairly, agak, sama kayak rather gitu ya, sama kayak a little bit, teman-teman. Kemudian ada more, artinya lebih. Most, biasanya ada the-nya sebelumnya, the most itu artinya yang paling. Enough artinya cukup, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang bentuknya preposition plus noun, misalnya ada to a high degree, sangat, to some extent, agak, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, berikutnya ada adverb of frequency, jadi keterangan frekuensi. Seberapa sering kita misalnya melakukan aktivitas tersebut, misalnya berlari, olahraga, atau belajar, dan lain-lain. Nah, itu untuk menunjukkan frekuensi atau seberapa sering tingkatannya gitu ya, atau intensitasnya. Nah, kita pakai yang misalnya ada never, tidak pernah. Rarely, jarang, sama kayak seldom, barely, scarcely, hardly ever, dan seterusnya. Itu artinya jarang. Sometimes artinya kadang-kadang, usually biasanya, always selalu, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang bentuknya preposition plus noun untuk adverb of frequency ya, misalnya ada on a regular basis. Artinya biasanya, teman-teman. From time to time, kadang-kadang, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi hanyalah beberapa contoh keterangan. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, keterangan itu jumlahnya banyak banget. Ya, bahkan tidak ada buku itu yang mengcover seluruh jenis keterangan, itu nggak ada, teman-teman. Bahkan ada juga keterangan itu yang belum punya nama, itu ada. Seperti itu. Jadi memang ada banyak sekali jenis keterangan, tapi secara mengenalinya atau cara mengenalinya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk tempat di dalam kalimat ya, kata keterangan itu tergantung yang dijelaskan. Jadi kata keterangan itu bisa menjelaskan predikat, yaitu kata kerja ya,
Bisa juga menjelaskan yang selain predikat. Bisa kata sifat, kata benda, atau bahkan kata keterangan itu sendiri. Nah, kita bahas dulu yang kata keterangan ketika menjelaskan predikat, teman-teman. Atau kata kerja di predikat, gitu ya. Nah, sebelum kita mempelajari tempatnya, teman-teman harus paham bahwa kata kerja di dalam predikat itu bentuknya kemungkinan ada 3 ini. Yang pertama ada namanya linking verb. Linking verb itu adalah kata kerja yang tidak punya arti, hanya buat syarat saja. Karena kalimat dalam bahasa Inggris harus ada predikatnya. Dan predikat dalam bahasa Inggris harus berupa kata kerja. Nah, jadi kalau kita menyampaikan informasi tidak ada kata kerjanya, nah predikat atau kata kerjanya pakai linking verb. Biasanya berupa to be, teman-teman. Gitu ya, yang berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya. Nah, itu bukan auxiliary, tapi to be-nya itu adalah linking verb. Nah, jadi kalau misalnya predikatnya berupa to be atau linking verb ya, berdiri sendiri tanpa kata kerja lain setelahnya, subjek sama linking verb itu atau subjek sama to be-nya jangan dipisah, teman-teman. Jadi keterangan itu nggak boleh diletakkan di sebelum to be-nya. Yang boleh adalah di setelahnya to be-nya. Contoh, I am here. Saya di sini. Jadi here itu diletakkan di setelah M-nya. Nah, kenapa kok gitu? Karena kalau here teman-teman letakkan di sebelumnya M, itu nanti I sama M nggak bisa disingkat. Karena kalau di speaking, biasanya orang sana itu kalau ngomong disingkat-singkat gitu, teman-teman. I am jadi am. Jadi I am here itu jadi am here. Seperti itu. Nah, kalau di tengah-tengahnya I sama M ada sesuatu, jadi nggak bisa disingkat. Seperti itu alasannya. Nah, sedangkan kalau misalnya predikatnya adalah kata kerja tunggal yang punya arti, ya teman-teman. Contohnya ada washes, ada runs, ada belong gitu ya. Verb 1, verb 2 sama verb SES. Nah, maka keterangan itu boleh teman-teman letakkan di sebelumnya atau di setelahnya kata kerjanya. Gitu ya. Jadi beda sama to be tadi. Nah, contohnya nih teman-teman. I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. Nah, di situ ada predikat come. Setelahnya ada keterangan on time. Keterangan cara ya, tepat waktu. Sebelumnya ada adverb of frequency, always. Nah, seperti ini yang saya maksud boleh diletakkan di sebelum atau di setelahnya. Nah, kalau setelahnya itu ada objeknya, teman-teman dulukan objeknya ya. Tapi karena kami tidak butuh objek ya jangan dikasih objek. Jadi seumpama kalau nanti ada objeknya, teman-teman dulukan objek, baru keterangan. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau predikatnya itu berupa auxiliary verb, ya. Nah, adverb ini jangan diletakkan di sebelum auxiliary yang paling depan, teman-teman. Atau auxiliary yang pertama. Kalau teman-teman mau letakkan di setelah auxiliary pertama, boleh. Di setelah auxiliary kedua juga nggak apa-apa. Bahkan di setelah kata kerjanya juga nggak masalah. Yang pasti jangan di sebelumnya auxiliary yang paling depan. Kenapa? Karena beberapa auxiliary sama subjek itu bisa kita singkat sama kayak to be tadi, teman-teman. Misalnya ada kata they sama will, jadi they'll, seperti itu. Misalnya lagi I sama have, jadi have, seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau auxiliary pertama sebelumnya ada keterangannya, jadi nggak bisa disingkat. Alasannya seperti itu. Ya, jadi letakkan di setelah auxiliary pertama, jangan di sebelum auxiliary pertama. Contohnya ini teman-teman. The world is slowly changing. Nah, di situ predikatnya berupa is changing, auxiliary verb. Slowly ini jangan diletakkan di sebelumnya is. Ya, karena world sama is bisa disingkat, teman-teman. Sedangkan kalau ada slowly-nya nggak bisa disingkat nanti jadinya. Gitu ya. Nah, slowly ini boleh teman-teman letakkan setelah auxiliary pertama ataupun di setelah verbnya. Jadi setelah changing nggak masalah. Jadi teman-teman juga boleh bilang the world is changing slowly. Seperti itu. Artinya sama nanti. Dunia ini perlahan berubah atau dunia ini berubah secara perlahan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah letak keterangan ketika menjelaskan predikat. Ya, jadi teman-teman harus kenali dulu predikat apa yang dipakai. Nah, kemudian tadi saya menyebutkan auxiliary, teman-teman. Auxiliary itu apa? Nah, auxiliary ini kita singgung sedikit di hari pertama, ya. Tentang tentang auxiliary atau kata kerja bantu. Seperti namanya, auxiliary atau kata kerja bantu, dia adalah kata kerja, teman-teman. Tapi dia hanya bisa membantu kata kerja lain. Alias setelah auxiliary ini harus ada kata kerjanya. Nah, auxiliary sendiri ada 4 keluarga. Ya, yang pertama ada do,
yaitu do, does, did. Ini artinya bukan yang melakukan ya. Do ini nggak punya arti, teman-teman. Makanya dinamakan dummy auxiliary atau auxiliary auxiliary palsu kalau diartikan seperti itu. Nah, tapi bukan auxiliary beneran palsu enggak, teman. Dia juga auxiliary cuman nggak punya arti. Seperti itu. Nah, verb setelahnya atau verb yang dibantu adalah verb 1. Jadi kalau ada do, does, did, verb setelahnya harus verb 1 gitu ya. Kemudian auxiliary keluarga kedua itu adalah to be. Contohnya ada is, am, are, kemudian was, were, kemudian be, been, dan juga being. Nah, untuk to be ini, verb setelahnya haruslah verb ing atau verb 3. Gitu ya. Nah, kenapa being di situ saya warnain merah? Karena being ini hanya bisa diikuti verb 3, teman-teman. Sebenarnya verb ing bisa sih, cuman jarang sekali. Ya, umumnya itu diikuti oleh verb 3. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada have. Have di sini bukan artinya memiliki ya. Have di sini artinya telah atau sudah, teman-teman. Nah, keluarganya ada 3 yaitu have, has, had. Kata kerja yang dibantu adalah verb 3. Dan yang terakhir ada modal auxiliary atau modal gitu ya. Yang mana setiap kata itu artinya biasanya beda. Contohnya ada will artinya akan. Shall itu juga bisa diartikan akan, bisa diartikan sebaiknya atau seharusnya gitu ya. Can artinya dapat, mampu, boleh, bisa, mungkin. Jadi can itu artinya paling banyak, teman-teman. Kemudian ada must artinya bisa harus, bisa pasti. May artinya boleh, bisa mungkin. Might artinya mungkin, should artinya sebaiknya, could artinya dapat tapi di masa lalu ya. Kemudian would itu akan tapi tidak dilakukan. Jadi kayak omong doang, misalkan gini. Seandainya saya kemarin punya duit, pasti saya akan mentraktir kamu. Jadi seandainya kemarin saya punya banyak duit, pasti saya akan mentraktir kamu. Nah, akan mentraktir kamu itu tidak dilakukan karena seandainya punya duit, teman-teman. Nah, jadi akan yang tidak dilakukan itu yang saya maksud would itu. Nah, tapi apapun modalnya ya, itu verbnya setelahnya haruslah verb 1. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tidak ada verb 2, juga tidak ada verb SIS. Karena verb 2 sama verb SIS itu tidak boleh dipakaikan auxiliary. Ya, teman-teman, jadi hanya boleh berdiri sendiri. Oke? Nah, kita kembali ke materi inti yaitu tentang kata keterangan atau adverb. Nah, tadi adverb menjelaskan kata kerja, sekarang adverb menjelaskan yang selain predikat atau selain kata kerja. Nah, kata keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat, teman-teman. Kemarin kan kita sudah belajar kata sifat ya, yang mana kata sifat ada 3 jenis dan urutannya sudah fix seperti ini. Nah, ketika kata sifat itu sebanyak ini, itu sebelumnya determiner sama setelahnya determiner, itu boleh kita masukkan keterangan, teman-teman. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya urutannya. Jadi sebelumnya determiner itu boleh ada adverb of probability atau adverb of certainty tadi nama lainnya ya. Contohnya perhaps, contohnya probably, contohnya possibly, contohnya maybe, dan seterusnya. Kemudian setelahnya ada adverb of negation, misalnya kata not. Setelahnya ada distinguishing, adverb of distinguishing misalnya even. Misalnya lagi ada only, gitu ya. Nah, kemudian diikuti determiner. Untuk determiner kemarin yang kita pelajari di adjektif ya, kita hanya boleh pilih salah satu saja untuk nomor 1, 2, 3 atau yang saya kotakin orangnya ini. Nah, kemudian setelah kita pilih salah satu, boleh teman-teman lanjut pilih satu-satu ini, yang putih ini teman-teman. Nah, kemudian setelah kita pilih salah satu determiner, maksudnya semua determiner, setelahnya ini mau kita masukin keterangan lagi, boleh. Contohnya ada adverb of degree, ya. Misalnya ada most, misalnya the most expensive, gitu ya. Nah, kemudian setelahnya ada adverb of frequency juga boleh. Misalnya, the most frequently used material. Jadi, bahan yang paling sering digunakan nanti kalau diartikan seperti itu. Nah, kemudian diikuti deskriptif yang ada 8 kemarin ya. Kalau misalnya semuanya ada ya urut seperti ini. Kemudian diikuti noun ajang, baru kata benda yang dijelaskan. Nah, jadi kata benda di subjek itu kan dijelaskan oleh kata sifat itu boleh, dan kata sifat itu panjang sekali, teman-teman. Nah, kata sifat yang sepanjang ini bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Makanya dari awal saya sampaikan teman-teman cari predikatnya dulu, itu paling gampang. Karena subjek itu biasanya panjang sekali, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut, selain kata sifat,
kata benda ini juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan walaupun jumlahnya terbatas sekali, teman-teman. Ya, biasanya keterangan tempat, kalau nggak gitu keterangan waktu. Kalau nggak gitu keterangan yang nggak punya arti gitu ya. Nah, biasanya diletakkan di setelah kata bendanya. Karena sebelumnya itu tempatnya kata sifat. Gitu ya. Nah, tapi ada beberapa kata keterangan yang menjelaskan kata sifat yang sebelumnya kita pelajari tadi. Makanya di sebelumnya noun itu juga boleh ada kata keterangan. Syaratnya harus ada determiner. Terutama ketika kata bendanya itu bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Contoh ya, teman-teman. Even a noble story with lessons. Jadi kalau diartikan bahkan sebuah kisah noble itu kisah yang mulia gitu ya, kisah yang baik dengan banyak sekali pembelajaran. Tapi ini bukan kalimat ya, ini frase teman-teman. Jadi kata benda story itu dijelaskan oleh kata sifat a noble. Kata sifat dijelaskan dengan kata keterangan even. Kemudian setelahnya kata benda story ada penjelas lagi berupa keterangan preposition plus noun di situ ya, with lessons. Seperti itu. Bahkan teman-teman, kata keterangan juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan yang lain. Contohnya adalah very quickly. Kalau diartikan dengan sangat cepat. Nah, jadi quickly itu kata keterangan, adverb of manner ya. Atau kalau teman-teman menemukan kata sifat, ditambahkan akhiran ly itu menjadi keterangan. Nah, ditambahkan very itu keterangan juga. Keterangan menjelaskan keterangan. Seperti itu. Nah, untuk contoh penggunaannya di soal struktur TOEFL, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat, ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata store, artinya menyimpan. Subjeknya adalah brain cells. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada auxiliary verb, yaitu is understood. Subjeknya is adalah the mechanism, dan setelahnya ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Nah, masalahnya berarti bukan di sentencing ya, tapi di phrasing. Kalau di phrasing ya teman-teman cek titik-titik berada di mana atau menjelaskan apa. Nah, ternyata titik-titik berada di dalam predikat. Ya, kata kerja. Yang bisa menjelaskan kata kerja itu hanya dua, teman-teman. Yang pertama adalah kata kerja itu sendiri, lebih tepatnya dari keluarganya auxiliary. Nah, tapi di pilihan ganda kan nggak ada, teman-teman, auxiliary. Berarti kita ke pilihan kedua, yaitu kata keterangan atau adverb. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D yang kata keterangan ini cuma satu, yaitu yang Charlie. Namanya adalah adverb of negation. Oke, teman-teman, ya sudah berarti jawabannya Charlie. Kalau yang alpha, non itu kelas katanya adalah kata ganti, teman-teman. Fungsinya kata ganti itu sama kayak kata benda. Kalau nggak subjek, ya objek. Nah, kalau di sini kita masukkan kata ganti, nanti jadi pertanyaan. Is non clearly understood? Gitu ya, jadi ada auxiliary, subject, verb-nya. Jadi pertanyaan, sedangkan di soal structure TOEFL tidak pernah ada yang ditutup tanda tanya. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo no itu materi kita kemarin ya, dia adalah kata sifat, lebih tepatnya dari keluarganya determiner. Nah, determiner itu kata sifat yang bagaimana? Determiner itu adalah kata sifat yang setelahnya wajib ada kata bendanya. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan di setelah titik-titik, clearly itu kata keterangan, understood itu verb 3. Nggak ada kata benda, jadi yang bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, nor itu conjunction fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, ya setelahnya harusnya predikat. Kan verb 3 nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya, nah jadi yang delta juga nggak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Jadi kalau diartikan, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami secara jelas. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada are, dia berupa linking verb. Jadi kalau to be berdiri sendiri, nggak ada kata kerja setelahnya, itu linking verb. Dia berdiri sendiri, teman-teman, nggak punya arti. Subjeknya adalah amobas. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik itu terletak di sebelumnya kata sifat. Nah, berarti itu tempatnya kata keterangan. Karena kata sifat itu hanya bisa dijelaskan oleh kata keterangan, teman-teman.
Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D kata keterangan yang berdiri sendiri itu cuma satu, yaitu yang alpha. Itu keluarganya very, keluarganya more, dan teman-temannya itu namanya adverb of degree atau intensity, teman-teman. Nah, tuh yang O-nya 2 artinya adalah terlalu. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Bravo salah karena fanboys harus menghubungkan yang sama. Kalau sebelumnya predikat, ya harusnya setelahnya ada predikat. Tapi di situ nggak ada, jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah so itu sebenarnya keterangan, artinya sangat. Nah, tapi setelahnya ada kata sifat lagi, teman-teman. Nah, kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain. Jadi yang Charlie nggak bisa. Oke. Kalau yang Delta, as far as, itu ada dua kelas kata. Jadi kalau teman-teman menemukan as, bla bla bla, bla bla blanya ini adalah kata sifat atau kata keterangan ya. Contohnya far ini, teman-teman. Nah, kemudian ketemu as lagi, itu teman-teman jadikan satu. Nah, kelas katanya nanti ada dua. Dia bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Nah, kalau preposisi ya setelahnya harus ada kata benda sebelum nabrak preposisi lagi. Tapi di situ nggak ada, teman-teman. Jadi bukan. Kalau dia conjunction, maka setelahnya harus ada subjek predikat. Sedangkan setelahnya nggak ada subjek predikat. Nah, yang delta tidak bisa. Jadi jawabannya yang alpha ya. Lanjut lagi ke nomor contoh terakhir maksud saya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada shout, subjeknya adalah sculptor and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Tidak ada yang bilang. Cuman, kalau teman-teman lihat, di setelahnya titik-titik itu ada kata benda, a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Karena kata benda itu fungsinya cuma dua. Kalau nggak sebagai subjek, ya objek, teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada subjek. Kan titik terletak di sebelumnya predikat kan, child ini. Nah, itu sudah ada subjek, sculptor, and Whitney. Nah, kata benda ini nggak jelas fungsinya apa. Ya sudah, supaya jelas, kita rubah aja dia menjadi keterangan. Nah, kelas kata yang merubah menjadi keterangan adalah preposisi. Jadi, teman-teman di sini diminta mencari preposisi. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang preposisi cuma satu, yaitu yang delta. Jadi jawabannya delta, teman-teman. Alpha nggak bisa, ini sudah paten. Kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan di soal ya, kemudian di pilihan A, B, C, D itu diawali oleh predikat, fix jangan dipilih karena pasti salah, teman-teman. Sekali lagi, di soal structure TOEFL, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo ini kebalik, harusnya conjunction dulu baru subjek predikat. Nah, karena kalau misalkan conjunction-nya diletakkan di setelahnya was, setelahnya nggak ada subjek predikat. Jadi nggak bisa, teman-teman. Kebalik ya. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction lagi, tidak bisa. Oke, kalau subjek predikat di kalimat itu nanti ada tiga, conjunction-nya harus ada dua. Sedangkan di soal cuma satu, di pilihan Charlie nggak ada. Jadi nggak bisa kita masukkan SE. Jawabannya kita ya, nanti kalau dibaca, as a child, sculptor and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney itu menunjukkan sebuah kecerdasan yang sangat baik atau sangat tinggi gitu ya, dan bakat artistik yang sangat baik yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, dari penjelasan sedikit tentang keterangan tadi dan juga contoh-contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, guys. Sepertinya tidak ada ya. Kalau gitu mari kita coba ke latihan soal, tapi seperti biasa untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya, dan untuk mic-nya saya mute supaya tidak ada suara bocor ya. Dan teman-teman bisa lebih berkonsentrasi untuk latihan. Silahkan, di sini ada satu soal, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng, oke? Dan saya lihat teman-teman ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Mari kita cek bareng ya. Tarik predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu can alter. Nah, alter itu punya dua arti, teman-teman. Sama kayak change. Bisa artinya merubah, bisa artinya berubah. Oke, bisa transitif, bisa intransitif. Nah, subjeknya adalah the chemical composition. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua ST. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, setelah titik-titik ada kata benda. Gitu ya. Kalau misalkan jadi objeknya ini nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kita cek aja ABCD ya. Yang alpha, during itu preposisi. Nah, nanti a chemical reaction ini menjadi keterangan. Nggak apa-apa, teman-teman. Karena alter itu bisa menjadi kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, jadi nanti during a chemical reaction itu jadi keterangan waktu. Nah, kita cek dulu yang lain ya. Kalau yang bravo meanwhile itu adalah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu tidak boleh punya objek. Setelahnya nggak boleh ada kata bendanya. Jadi kalau mau ada keterangan waktu, harusnya dibalik objeknya dulu baru keterangan waktunya. Atau kalau nggak gitu, meanwhile itu diletakkan di paling depan dikasih koma, teman-teman. Supaya enak kalau diartikan. Jadi yang bravo tidak bisa karena penempatannya kurang tepat. Gitu ya. Keterangan tidak boleh punya objek, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie di situ ada subjek lagi, predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Materi kita hari kedua ya, tidak bisa, teman-teman. Kalau yang delta kebalikannya, ada conjunction, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat lagi, jadi nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, the chemical composition of a substance can alter during a chemical reaction. Jadi kandungan kimiawi dari suatu zat itu bisa berubah selama suatu reaksi kimia atau selama atau dalam sebuah reaksi kimia kalau diartikan seperti itu. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata transform. Nah, sama kayak alter tadi. Transform itu artinya berubah, bisa juga merubah. Gitu ya. Kita cek aja nanti di pilihan ABCD. Kalau subjeknya itu adalah cultural values, economic systems, kemudian political structures. Itu subjeknya, teman-teman. Nah, berarti titik-titik ini terletak di setelah predikat. Bisa saja objek kalau ada ya. Kalau nggak ada objek ya berarti keterangan. Kita cek aja ABCD. Yang alpha di situ ada us diikuti keterangan nggak bisa. Sebenarnya bisa teman-teman ya, tapi ada yang hilang. Jadi kalau teman-teman menemukan us diikuti kata sifat atau kata keterangan, ini kata keterangan teman-teman, itu setelahnya diikuti us lagi. Nanti artinya adalah sama bersama-samanya dengan. Misalnya us expensive us itu sama mahalnya dengan. Gitu ya. Nah, tapi di sini nggak ada satu lagi, itu nggak bisa, nanti nggak bisa diartikan seperti itu, gitu ya. Atau kalau teman-teman anggap as ini preposisi, nggak bisa, setelahnya tidak ada kata bendanya. Preposisi itu harus ada kata benda atau kata ganti setelahnya untuk dijadikan keterangan, gitu ya, objeknya lah gitu teman-teman. Nah, jadi yang alpha ini tidak bisa. Kalau yang bravo, fanboys itu setelah dan sebelumnya harus sama teman-teman. Kalau sebelumnya predikat, ya harusnya setelahnya juga predikat. Sedangkan itu verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah together ini kata keterangan. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta, nah ada conjunction. Tapi setelahnya titik nggak ada subjek predikat tidak bisa. Conjunction itu nggak boleh diletakkan paling belakang. Semua jenis conjunction nggak boleh teman-teman. Ya. Nah jadi yang Delta tidak bisa. Jawabannya yang Charlie ya. Nah nanti kalau diartikan in societies, cultural values,
Economic systems and political structures transform together. Jadi kalau diartikan dalam masyarakat-masyarakat gitu ya, atau kehidupan-kehidupan masyarakat gitu, nilai-nilai budaya, sistem-sistem perekonomian dan juga susunan politik atau struktur politik itu berubah bersama-sama atau bertransformasi bersama-sama atau berbarengan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mayoritas menjawab Delta ya. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada could not advance. Subjeknya adalah glaciers. Kemudian hati-hati continuous itu bukan kata kerja ya teman-teman. Memang bacanya mirip dengan yang ini, yang continuous. Nah, mirip dengan ini. Kalau continuous itu dia adalah kata kerja, tapi kalau continuous yang atas ini dia adalah kata sifat, teman-teman. Sama kayak dangerous. Sama kayak apalagi yang aus itu, teman-teman. Luminous misalkan gitu ya. Dan lain-lain. Nah, itu kata sifat. Jadi ini bukan kata kerja tapi kata sifat. Tapi kalau yang continuous, yang contoh saya yang tulis di bawah ini dia adalah continuous, maaf. Continuous itu adalah kata kerja seperti itu. Nah, jadi kalimat ini sudah lengkap ya, sudah ada subjek sama predikatnya. Titik-titik terletak di setelah kata kerja advance. Nah, advance itu bisa artinya maju, bisa artinya mau apa namanya, memajukan atau meningkatkan. Nah, jadi dia bisa transitif, bisa intransitif. Nah, jadi setelahnya ini boleh objek, boleh juga keterangan. Gitu ya. Kita cek aja ABCD. Kalau yang kalau yang alpha, nah, kalau yang alpha itu ada conjunction ya, teman-teman, sedangkan subjek predikat cuma satu nggak bisa. Kalau yang bravo, no itu kata sifat, di setelahnya itu diikuti kata benda, sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau diartikan tidak bisa. Jadi gini, penggunaannya no itu dipakai di kalimat positif, tapi nanti diartikannya negatif. Contohnya gini, teman-teman. Saya tidak punya teman. Itu pilihannya ada dua. Teman-teman bisa bilang, I have, atau saya tidak punya uang gitu ya. I have no money. Nah, jadi saya tidak punya uang. Ini untuk yang bahasa Inggris secara grammar benar ya, teman-teman, atau kalimat baku. Tapi kalau teman-teman belajar bahasa Inggris yang speaking atau yang informal yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, jangan kaget ada orang bilang I don't have no money. Tapi itu secara grammar salah ya, teman-teman, atau ungrammatical. Nah, ungrammatical itu nggak apa-apa. Makanya grammar itu dalam bahasa Inggris tidak terlalu penting. Ya, grammar salah selama teman-teman masih bisa dipahami oleh orang yang berbicara bahasa Inggris, nggak ada masalah. Oke, nah tapi kalau di ranah formal, salah satunya IELTS ataupun TOEFL, itu harus pakai kalimat baku, kalimat formal atau yang grammatical. Ya, jadi untuk yang benar adalah I have no money atau I do not have, boleh pakai any, atau langsung juga nggak apa-apa, karena money itu kata kerja yang tidak bisa dihitung. Jadi I do not have money atau I do not have any money. I do not have some money. Itu juga boleh seperti itu. Yang pasti kalau sudah ada not, jangan pakai no. Itu nanti jadi double negatif. Nggak bisa diartikan secara penggunaan kurang tepat. Gitu ya. Jadi itu ada penambahan materi untuk penggunaan no ini teman-teman. Jadi yang bravo nggak bisa karena di soal sudah ada not. Jangan dimasukkan no. Kalau yang Charlie, unless itu adalah kata conjunction atau kata hubung. Nah, sedangkan setelahnya nggak ada subjek predikat lagi yang nggak bisa. Oke, jadi unless itu negatifnya if, teman-teman. If itu artinya jika atau seandainya. Kalau unless itu seandainya, sorry, kecuali jika atau jika tidak. Seperti itu. Nah, tapi dia juga conjunction, setelahnya harus ada subjek predikat. Tapi di situ nggak ada yang nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Ya, jadi without itu adalah preposisi.
yang nantinya merubah kata benda continuous snowfall ini menjadi keterangan. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, glaciers could not advance without continuous snowfall. Jadi kalau diartikan, glasier itu tidak bisa membesar tanpa hujan salju yang berkepanjangan atau yang terus-menerus. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, jangan takut salah, kita belajar 30 detik mulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta, ada juga Alpha, ada juga Charlie. Sudah lengkap teman-teman. A, B, C, D. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari dulu predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata offers. Subjeknya adalah the economic model. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua ST, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik itu terletak di setelah preposisi. Teman-teman masih ingat, preposisi itu selalu membutuhkan objek yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik, itu ada objeknya. Ya kan? Nah, nggak mungkin di sini kita isi dengan kata benda, teman-teman. Karena kata benda itu nggak boleh punya objek. Apalagi kata ganti, pronoun. Ya, itu juga nggak bisa. Karena pronoun atau kata ganti juga sama, nggak boleh punya objek. Nah, terus diisinya pakai apa kan? Di situ ada preposisi. Nah, teman-teman masih ingat, yang boleh punya objek itu cuma dua. Kalau nggak kata kerja transitif ya, preposisi. Nggak mungkin di sini kita isi preposisi, teman-teman. Karena preposisinya nanti ketemu preposisi lagi. Nggak boleh. Jadi preposisi itu sebelum nabrak preposisi yang lain, harus eh, ada kata bendanya dulu atau ada objeknya dulu yang dirubah jadi keterangan. Baru nanti diikuti preposisi yang lain nggak apa-apa. Nah, jadi satu-satunya pilihan teman-teman adalah mencarikan kata kerja transitif yang kita rubah menjadi kata benda. Namanya adalah gerund, teman-teman. Nah, gerund itu bentuknya itu adalah verb ing. Oke, jadi di situ teman-teman carikan verb ing. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Gitu ya. Kalau yang alpha, di situ salahnya. Kenapa? Karena ada preposisi to, teman-teman. For ini belum nabrak objeknya yang dirubah jadi keterangan, tiba-tiba nabrak to. Nanti ada preposisi ketemu preposisi, nggak bisa. Jadi alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo, understand itu predikat. Sedangkan di situ sudah ada predikat, nanti predikatnya double nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, sama understood itu juga verb 2 karena dia ada objeknya. Gitu ya. Sedangkan di soal sudah ada verb SIS sebagai predikat. Jadi yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the economic model offers economists a tool for understanding economic behavior. Jadi model perekonomian itu menawarkan para ahli ekonomi sebuah alat untuk memahami perilaku ekonomi atau perilaku perekonomian seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa, bravo, atau delta. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat kendak, teman-teman ya.
Subjeknya adalah physicists, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di paling depan atau di setelah titik-titik, itu ada kata benda behavior. Itu harus kita rubah jadi keterangan, teman-teman. Karena nanti kata benda ini fungsinya sebagai apa tidak jelas. Oke, jadi kata benda ini harus dirubah. Oke, cara merubah kata benda sebelumnya carikan preposisi. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang preposisi cuma satu, yaitu yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, sorry ini penulisannya salah semua ya teman-teman. Jadi harusnya ini kayaknya apa namanya pilihan gandanya belum saya rubah, tapi secara pengerjaan kayak gitu ya teman-teman. Karena titik-titiknya di awal itu harusnya T-nya besar, U-nya besar, U-nya besar. Ini kayaknya belum saya rubah ini pilihan gandanya, tapi mungkin nanti saya cek lagi. Nah, tapi cara mengerjakannya sama teman-teman, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya. Nanti kalau dibaca, to understand the behavior of subatomic particles, physicists conduct experiments in particle accelerator. Jadi kalau diartikan ini masih masuk juga. Nanti kalau diartikan, untuk memahami perilaku dari partikel-partikel subatomik, para ahli fisika itu mengadakan atau melakukan eksperimen dalam atau dengan gitu ya, akselerator partikel. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang gerund itu sebagai subjek setelahnya harus apa, Mister? Nah, kalau nanti kita masukkan yang delta, itu nanti kan jadi kata benda, teman-teman. Atau gerund namanya. Ya kan? Nah, gerund itu fungsinya sama kayak kata benda, entah subjek, entah objek. Kalau tempatnya di paling depan, berarti dia jadi subjek. Nah, nanti subjeknya double atau pemborosan. Seperti itu. Atau kalau mau dimasukkan subjek di sini, ya setelahnya harus ada predikat, kemudian harus ada conjunction di kalimat ini yang menghubungkan dua SP-nya. Entah di sebelumnya fisikis ataupun di sebelumnya understanding-nya. Seperti itu. Tapi di situ nggak ada ya, jadi tidak bisa. Seperti itu. Nah, ternyata benar habis ya teman-teman. Tadi saya berfirasat kayaknya habis ini nomor 8. Nah, baik sambil saya absen nih. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di unmute ataupun teman-teman tulis di chat juga nggak apa-apa sambil saya absen. Jadi mohon jangan meninggalkan lapangan upacara dulu ya. Sebentar teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen dan sebentar mari kita cek. Aku telat Kak. That's okay, Miss. Mohon nanti kalau buat teman-teman yang mungkin ketinggalan pembahasan ataupun latihan, mohon sekali untuk mengikuti rekaman sebelum lanjut ke materi berikutnya. Dan mumpung besok Sabtu Minggu, mohon teman-teman sempatkan waktunya sedikit-sedikit aja. Misalkan kalau teman-teman nggak bisa belajar dengan waktu yang intensitasnya lama, dikit aja 5 menit ngerjakan 2 soal misalnya. Nanti tinggal aja aktivitas, nanti ketika teman-teman ada waktu lagi, 2 menit lagi, ngerjakan lagi 2 soal misalkan gitu. Itu lebih bagus teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya, apa sih buku judulnya Atomic Habits kalau nggak salah. Nah, jadi daripada kita langsung melakukan semuanya sekaligus, bisa sedikit-sedikit. Tapi itu nanti akan menimbulkan progres atau apa ya teman-teman? Intinya membangun diri kita seperti itu. Jadi mohon disempatkan gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, that's okay, nggak apa-apa. Mohon mengikuti rekamannya kembali dan mencatat apapun yang sudah teman-teman pahami. Oke? Kalau yang belum paham jangan ditulis dulu, ditanyakan dulu. Gitu. Kemudian Mister bisa minta tolong terkait linking verb serta penggunaan like dan alike. Nah, oke. Vocab ya berarti untuk linking verb dulu, teman-teman. Linking verb itu adalah kata kerja yang hanya buat syarat. Ini materi kita hari pertama. Sebentar, saya butuh yang putih, teman-teman. Yang, nah ini backgroundnya putih, putih aja gitu ya. Nah, jadi linking verb itu adalah kata kerja yang hanya buat syarat. Dia nggak punya arti. Nah, contohnya gini, kalau kita mau bilang saya baik-baik saja. Ini contoh yang paling gampang, teman-teman. Saya itu bahasa Inggrisnya adalah I, tapi baik-baik saja itu adalah fine. Nah, untuk bilang saya baik-baik saja, itu bagaimana? Apakah I fine atau I am fine?
Atau kalau saya tanya ke teman-teman nih, how are you today guys? Biasanya teman-teman menjawabnya bagaimana? Iya, I am betul. fine. Betul sekali, Mas. Jadi I am fine. Gitu ya. Nah, kenapa di situ ada am? Padahal kan yang artinya saya cukup I. Yang artinya baik-baik saja adalah fine. Nah, karena dalam bahasa Inggris sebenarnya di semua bahasa ya, kalimat itu wajib punya predikat. Nah, di dalam bahasa Inggris predikat itu wajib berupa kata kerja. Sedangkan I itu bukan kata kerja, fine itu juga bukan kata kerja. Makanya dimasukkanlah kata kerja yang nggak punya arti. Itulah yang disebut dengan linking verb. Hanya buat syarat aja, teman-teman. Mengikuti gramatikal, aturan gramatikal gitu ya. Kalimat harus ada predikat dan predikat dalam bahasa Inggris harus berupa kata kerja. Jadi kalau pesan yang kita sampaikan itu nggak ada kata kerjanya, tambahkanlah kata kerja yang nggak punya arti, yaitu dari keluarganya to be biasanya secara umum. Walaupun ada juga link verb dari yang lain, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi yang paling umum adalah to be. Tapi kalau misalnya informasi yang kita sampaikan itu sudah memiliki kata kerja, contohnya adalah saya menyukai musik. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya menyukai musik? Iya, betul, Miss Ririn. I like music. Nah, kenapa di situ tidak ada M-nya, teman-teman? Kenapa bukan I am like music? Iya, that's right, Miss Fitria. Karena like adalah verb atau kata kerja. Kalau kita masukkan kita masukkan M di sini, nanti double kata kerja. Atau kalau nggak gitu, like-nya nanti akan berubah, teman-teman. Berubah kelas kata. Karena like itu juga punya kelas kata lain, yaitu preposisi. Artinya seperti. Jadi kalau teman-teman mendengar ada orang bilang I am like music, itu bukan salah ya kalimatnya, tapi dia pengen bilang saya mirip musik atau saya seperti musik. Artinya bukan saya menyukai musik ya kalau I am like music, tapi I like music. Nah, itu saya menyukai musik. Nah, ini sekaligus menjawab tadi perbedaannya like sama alike. Oke, teman-teman, like ini artinya lumayan banyak ya. Like itu bisa artinya menyukai. Seperti yang barusan kita bahas, dia adalah kata kerja. Kata kerja secara umum tempatnya adalah di predikat. Contohnya tadi I like music. Nah, kemudian like juga punya kelas kata lain, teman-teman, yaitu preposisi artinya seperti. Dia adalah preposisi ya. Preposition. Sorry, saya gedein. Preposition. Artinya seperti ya. Nah, untuk contohnya adalah misalnya kamu terlihat seperti ibumu misalnya. You look like your mother. Jadi setelahnya preposisi harus ada kata benda yang dirubah nanti jadi keterangan. Jadi like your mom atau like your mother itu adalah keterangan, teman-teman. Gitu ya, berupa preposisi diikuti noun. Seperti itu. Nah, kemudian like juga bisa jadi kata sifat. Artinya apa ya? Artinya itu yang sama. Jadi artinya adalah yang mirip atau yang sama, teman-teman. Dan dia hanya bisa nempel dengan kata benda, ya. Dia adalah kata sifat, dia harus nempel dengan kata bendanya. Misalnya, eh, saya dan adik saya adalah saudara yang mirip, gitu misalnya ya teman-teman. Itu kalau di bahasa Inggris kan, atau orang yang mirip misalnya. Eh, my brother and I, misalnya are, apa ya, are two, gitu ya, two like people. Atau to like guys. Nah, like-nya itu kata sifat, teman-teman. Dia jatuh setelah determiner, penanda jumlah. Oke. Okay? Nah, kemudian like juga bisa jadi kata benda. Artinya sama dengan kind. Biasanya ada the sebelumnya ya. Contohnya sebentar. Artinya adalah ini kasar ya, teman-teman. Semacam. Dia adalah kata benda. Contohnya adalah to the like of you.
misalnya. Ini dari film saya dapatnya ya. To the likes, biasanya ada S-nya, to the likes of you. Tapi like juga bisa jadi kata benda artinya suka. Suka yang di sosmed itu. Misalnya video saya mendapatkan banyak banyak like. Nah, itu kita bilangnya ya I got many likes on my video. Seperti itu atau for my video seperti itu. Tapi like itu juga bisa jadi kata benda yang artinya semacam. Jadi to the likes of you. Tapi ini bukan kalimat ya. Jadi to the likes of you itu likes-nya itu kata benda seperti itu. Nah, kalau yang alike, nah tadi kan pertanyaannya sama alike ya. Kalau alike itu kelas katanya cuma satu, teman-teman. Dia adalah kata sifat artinya yang mirip atau mirip. Cuman bedanya dengan like yang kata sifat, alike ini tidak boleh dengan kata benda alias dia hanya boleh berdiri sendiri. Jadi contohnya adik saya dan saya itu mirip. Itu bilangnya my bro and I are alike. Titik. Nggak boleh setelahnya diikuti kata benda. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tergantung penggunaan. Kalau like kata kerja predikat, like preposisi itu di setelah, pokoknya tempatnya di keterangan ya, harus ada objek setelahnya. Kemudian kalau like yang kata sifat yang dia artinya yang mirip, itu dia menjelaskan kata benda dan hanya bisa di sebelum kata benda. Oke. Nah, kemudian like juga bisa jadi kata benda, artinya semacam, atau juga like yang di video-video itu juga bisa jadi kata benda. Gitu ya. Nah, kalau alike itu kelas katanya cuma satu, artinya mirip. Seperti itu. Gimana? Miss Fitria apakah dapat? Sorry, maaf. Tadi yang tanya, oh Mr. Faisal. Mr. Faisal apakah dapat untuk penjelasan saya? Nah, kalau vocab mohon ditulis ya, Mister, karena kalau nggak ditulis pasti hilang. Oke, you're welcome. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Indah. Kalau be like bisa diartikan seperti nggak, Miss? Nah, jadi look ini bisa teman-teman ganti. Dari keluarganya to be nih. Misalnya, you are like your mom. Itu juga bisa, teman-teman. Misalnya lagi, I want to be like your mom. Like your mom misalnya. Itu juga boleh, teman-teman. Jadi intinya di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Biasanya to be. Gitu ya. Misalnya, I want to be like your mom. Nah, itu like-nya preposisi. Artinya seperti. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah be like bisa? Jawabannya bisa. Tapi harus dilanjutkan. Be like apa? Seperti itu. Gitu ya, Miss Indah. Jadi nanti boleh teman-teman berkreasi nih dari kata-kata like, bikin status atau kalau nggak gitu. Jadi paling enak teman-teman belajar vocab itu ya, kalau dicatat harus ya. Tapi kalau bisa jangan cuma dicatat, teman-teman coba dipraktekin tadi di Facebook, di WhatsApp, bisa grammar salah nggak apa-apa. Oke? Karena itu adalah proses. Jadi belajar nanti atau teman-teman boleh chat saya dulu, "Seth, ini bener nggak gitu. Saya pengen bikin status." That's okay guys. Karena sering juga ada yang kayak gitu. Kemudian like diikuti verb ing boleh nggak Mister? Nah, kalau like yang diikuti verb ing itu yang atas ini teman-teman. Ya, teman-teman masih ingat verb ing itu bisa jadi gerund. Misalnya kita mau bilang saya suka memancing. Nah, memancing itu kan objek sama kayak musik. Cuman musik itu dia kata benda murni. Kalau memancing kan dari kata kerja. Maka kata kerjanya harus dirubah jadi gerund. I like fishing. Saya suka memancing. Saya suka menyanyi. I like singing. Sorry, I like singing. Jadi nggak apa-apa seperti itu. Nanti gerundnya atau in-nya itu jadi objek sama kayak musik. Cuma bedanya kalau musik kata benda asli, kalau yang gerund ini kalau yang fishing sama singing ini adalah kata benda gerund. Jadi kata benda yang dibuat dari kata kerja seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Halo, tes tes. Oh, sepertinya ada koneksi, ada gangguan koneksi di saya, teman-teman. Gimana? Suara saya sudah jelas? Tapi jelas ya, Miss Metri ya.
Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Untuk suara saya gimana, teman-teman? Apakah ada gangguan? Apakah jelas? Halo? Tapi memang sekarang, sorry, tapi memang hari ini kayaknya memang ada sering gangguan koneksi tadi dari sesi sore tadi, teman-teman. Saya terlempar-lempar tadi sesi sore. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi ya. Atau nanti ketika teman-teman mengambil catatan atau ketika latihan menemukan apapun yang pengen ditanyakan, jangan lupa untuk nanti saya bantu ya. Karena kalau nggak ditanyakan pasti teman-teman nggak akan menemukan jawabannya. Oke? Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. I'll see you again next time. Bila saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day guys.